tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah gitu. Nah, hal ini kan Bu Titin sebagai kepala sekolah ya di sini, yang berarti penentu kebijakan yang ada di sekolah. Ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana cara Bu Titin di sekolah ini untuk mengambil keputusan, apa saja langkah-langkahnya, dan kira-kira apa saja yang menjadi pertimbangan Bu Titin ketika Bu Titin mengambil keputusan. Bu Titin bersedia? Bersedia. Dan ini nanti akan direkam untuk kebutuhan tugas kami, dan mungkin akan diposting di beberapa sosial media kalau Bu Titinnya tidak keberatan. Boleh. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan pertama Bu ya. Bu Titin kira-kira sudah berapa lama ya menjabat sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini? Oke. Jadi saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Lubai Ulu ini per 2 Juni tahun 2021. Tapi pada saat itu masih sebagai PLH kepala sekolah. Kemudian bulan 11 di tahun yang sama, tahun 2021, baru keluar SK kepala sekolah definitif. Jadi kalau secara total keseluruhan dari mulai PLH itu 2 tahun. Tapi kalau dari definitif kepala sekolah baru 1,5 tahun. Jadi belum begitu lama saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubai Ulu ini. Oke, baik. Terus Bu Titin selama ini ya, selama 2 tahun Bu Titin menjabat sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, bagaimana cara Bu Titin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Bukan keputusan sendiri, tapi keputusan itu hasil rembukan bersama dari salah satunya ya pasti dari para warga sekolah, para wakil, kemudian para pembina, karena kan yang dipikirkan itu bukan hanya dari satu sisi, dari satu objek, tetapi hasil dari keputusan tersebut bisa untuk keputusan yang terbaik di segala aspek di sekolah ini. Baik, selama ini Bu Titin ya, bagaimana cara Bu Titin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Titin, terutama ada untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi biasanya akan meminta pendapat warga sekolah seperti yang sudah dikatakan tadi. Kemudian diselesaikan secara bersama-sama dengan para wakil dan para pembina. Kemudian dilihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi, seperti apakah dampaknya langsung kepada siswa, nilai-nilai kebajikan yang universal yang terkandung dalam keputusan yang akan diambil, dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Saya selalu berusaha melihat sudut pandang masalah dan solusi dari rasa peduli sesama dan Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bu Titin ambil atau Bu Titin lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh pimpinan itu adalah saya. Yang pertama dipikirkan tentang dampak negatif dan positifnya. Masih tetap meminta pendapat kepada warga sekolah, kemudian membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut berdasarkan pada aturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan bersama. Terus Bu Titin seperti ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titin anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Pertama, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan jawaban yang berbeda, memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika, menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah. Seperti itu. Ketika mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, kira-kira Bu Titin menemui tantangan-tantangan yang berarti tidak? Kalau kita mengambil keputusan pasti ada
tantangan yang cukup berat untuk saya selaku pimpinan dalam mengambil keputusan. Kemudian adanya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Bagaimana mengenai waktu atau tata caranya? Apakah ada jadwal khusus untuk Bu Titin menyelesaikan masalah ini yang berkaitan dengan dilema etika, atau langsung begitu ada masalah langsung diselesaikan di tempat? Terus kemudian prosedurnya seperti apa dalam penyelesaian itu? Jadwal tertentu itu tidak ada jadwal khusus. Jadi lebih kepada penyelesaian secara kekeluargaan. Meskipun secara aturan sudah ditentukan keputusannya, namun selalu ada pertimbangan dari sisi lain. Cuma itu perlu adanya pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat, langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku. Ada sejenis buku pembinaan dan kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan permasalahannya. Kira-kira dalam mengambil keputusan nih Bu Titin ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Titin dalam mengambil keputusan? Nah, kalau ada, itu kira-kira apa saja ya faktor-faktornya? Faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu biasanya karena adanya kerjasama dan saling pengertian antara saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah ini, dan dewan guru. Kemudian ada tim pengembangan karakter dan wali murid. Selain itu, pengalaman pimpinan yang dibantu para wakil kepala sekolah, para guru yang sudah mengalami dilema etika juga mempermudah untuk mengambil keputusan. Dari tadi semua hal yang sudah Bu Titin sampaikan ya, tentang pembelajaran dan cara pengambilan keputusan yang sudah Bu Titin sharing tadi, kira-kira apa saja yang bisa Bu Titin petik dari pembelajaran hari ini, dan atau dari cara-cara Bu Titin mengambil keputusan itu, kira-kira pelajaran moral apa yang bisa Bu Titin ambil dari sana gitu? Tentu saja banyak hal yang didapatkan dari obrolan kita ini ya Bu. Pembelajaran yang dipetik misalnya dapat mempertimbangkan segala keputusan baik dari sisi negatif atau positif seperti yang tadi sudah saya katakan. Kemudian dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang sudah didapatkan. Selain itu ya pasti kita menambah ilmu dan wawasan dalam mengambil keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Ya, Waduh, terima kasih banget ya Bu Titin ya untuk waktunya dan jawabannya. Luar biasa ya, ternyata Bu Titin banyak sekali pengalamannya, terlihat sekali dari cara pengambilan keputusannya sudah mateng gitu kan, dan pertimbangannya itu luar biasa, banyak pertimbangan tapi tetap berorientasi kepada siswa tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Mungkin lain kali kami banyak lagi mau menimba ilmu tentang kepemimpinan pembelajaran di sekolah dengan Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya.